hal-hal dunia nyata, akhirnya bergeser menjadi salah satu infrastruktur pembayaran utama, teman-teman, atau mainstream. Jadi begitu pentingnya komponen dari industri ini, yaitu kartu kripto di dalam ekonomi kripto secara keseluruhan atau Web3, teman-teman. Ya, kartu kripto ini menjadi penghubung nih dari Web3, ya, langsung dirasakan di Web2. Ya, di bisnis nyata, ekonomi yang real Web2, yang bisnis yang hari-hari teman-teman mungkin bisa rasakan Web2 bisnis, bisnis dunia nyata, gitu teman ya. Dan mayoritas kartu kripto saat ini teman-teman transaksinya menggunakan stablecoin, ya, stablecoin payment lah menggunakan kartu kripto ini. Dan stablecoin yang dipakai kebanyakan USDT dan USDC, USDC, gitu ya, teman-teman, sebagai aset kripto yang digunakan untuk transaksi di dunia global, teman-teman. Dan karena adanya integrasi dengan jaringan pembayaran Visa dan Mastercard, teman-teman, maka kartu kripto ini sudah jauh lebih mudah digunakan di ratusan juta ya, di jutaan merchant di seluruh dunia, teman-teman. Dan juga kartu ini bisa dipakai untuk penarikan tunai di ATM internasional. Wow, ini keren banget, terobosan yang bagus untuk komunitas di society, ya. Jadi ini opportunity buat teman-teman untuk memberikan pemahaman tentang dunia kripto dengan alat bantu kartu ini, jadi cenderung lebih terbuka untuk orang-orang jadi lebih mengetahui dan ingin mengetahui lebih banyak, lebih dalam. Gitu ya, teman-teman ya. Dan data-data saya ambil dengan ada sumber data yang juga saya cantumkan, teman-teman ya. Ini membuktikan ini pasar yang sangat besar dan akan berkembang sangat masif. Artinya ini opportunity kalau teman-teman bisa melihat dari sisi itu. Gitu ya, teman-teman ya. Dan salah satu data yang menarik, teman-teman, volume transaksi bulanan itu naik 2 kali lipat, teman-teman ya. Dan kalau di total dari tahun lalu, bulan Mei ke tahun ini bulan Mei, itu kenaikannya ya lebih dari 2 kali lipat, teman-teman. Jadi ini menunjukkan bahwa respon pasar dunia kripto dan banyak juga web to bisnis atau ekonomi web 2, bisnis dunia nyata, itu sangat menyambut baik, merespon positif tentang kartu kripto, teman-teman. Ya, yang sebelumnya kayaknya kurang awam didengar oleh banyak kalangan, sekarang sudah mulai teredukasi, market teredukasi, mulai bisa melihat bahwa ini sesuatu yang bagus, punya prospek yang baik, teman-teman, karena membantu proses transaksi, teman-teman, jadi lebih mudah dan proses-proses lainnya tentunya, gitu ya. Dan ada satu yang menarik, teman-teman. Jadi dari transaksi-transaksi penggunaan kartu kripto tersebut, ya, itu 60% kurang lebih, teman-teman, transaksinya dipakai untuk kebutuhan harian, teman-teman. Ya, belanja di supermarket, ya, bayar kopi di, maaf, saya menyebutkan brand gitu ya, mohon maaf, gitu, mungkin di salah satu brand kopi terkenal gitu ya, minum kopi, pulang kuliah, lalu pulang kerja, ketemu teman bisnis, ya, udah gitu office meeting di luar atau mahasiswa tugas di kafe gitu ya. Itu kebanyakan kebutuhan hari-hari mereka itu penggunaannya kartu kripto tersebut, teman-teman. Jadi sudah sedemikian dahsyatnya, sudah sedemikian relevannya penggunaan kartu kripto di kebutuhan hari-hari, teman-teman. Ya, saya juga pernah menggunakan di salah satu brand supermarket yang ternama di Indonesia gitu ya. Saya waktu itu di Sumatera, tepatnya di Pekanbaru ya. Kebetulan koper saya tertinggal di Bengkalis, akhirnya saya harus mandi atau saya menggunakan sabun badan. Saya nggak terbiasa menggunakan sabun badan di hotel gitu ya. Saya harus beli di salah satu supermarket saat itu, teman-teman, di Pekanbaru. Dan saya gunakan kartu DCF debit card saya di minimarket, tepatnya minimarket brand yang cukup ternama lah di Indonesia. Saya yakin teman-teman tahu gitu ya. Awalnya kasirnya agak pesimis, ini bisa digunakan apa tidak.
Lalu saya bilang bahwa ini kartu debit, saya bilangnya saat itu supaya lebih mudah dipahami sama kasir, ini kartu debit generasi terbaru, kartu debit kripto. Memang belum banyak penggunaannya atau mungkin belum banyak yang mengenal. Tapi coba aja dulu Mbak. Di-tap sama dia dan berhasil teman-teman. Saat itu saya beli sabun badan, ya sabun cair dan sunscreen ya untuk wajah karena saya tahu di Sumatera itu panas ya. Maaf saat itu loh ya. Lalu saya beli lotion teman-teman. Ya saya beli lotion karena kan nanti saya kalau kemana-kemana gitu kan terpapar matahari kan ya kayaknya kulit saya nggak bagus-bagus banget tapi justru karena saya nggak bagus kulitnya saya ingin ada perawatan gitu teman-teman ya. Gitulah keadaan saat itu. Jadi saya pakai kebutuhan harian saya penggunaan dengan kartu kripto tersebut teman-teman. Ya, saya sharing aja bahwa data yang mengatakan bahwa kurang lebih 60% transaksi kartu kripto dipakai untuk kebutuhan harian itu terbukti dan dibuktikan oleh saya sendiri. Dan banyak teman-teman leader, teman-teman yang sudah menggunakan kartu tersebut teman-teman. Ya, di komunitas Youth Society. Pak Johan, lalu ada saya sempat lihat salah satu video yang sangat menarik. Saat itu di Australia, pengguna DCF Card itu menggunakan kartu kripto untuk bayar pada saat dia masuk tram, ya kereta yang melintasi tengah kota Melbourne ya kalau nggak salah teman-teman. Ya, jadi dia tinggal tap kartunya dan dia bisa menikmati perjalanan menggunakan tram tersebut teman-teman. Ya, dan kartu ini bisa dipakai untuk beli tiket di online travel agent teman-teman. Penggunaannya juga bisa menggunakan QRIS gitu ya. Bisa bayar makanan di restoran. Saya pernah makan di Samarinda teman-teman. Saya boleh ya izin saya menyebutkan brandnya gitu ya. Karena buat saya enak makannya warung nasi Padang Upik di Samarinda teman-teman. Saya nggak nyangka ternyata ada mesin edisi ya. Akhirnya saya tanya boleh nggak saya pakai ini, dibilang boleh sama si kasir ketika saya pakai dan ternyata bisa tereksekusi transaksinya teman-teman. Itu warung nasi Padang teman-teman ya. Jadi kartu tersebut saya pakai dan banyak teman-teman yang sudah menggunakannya karena sudah terjual kurang lebih 500-an, hampir 1000 yang sudah menggunakan di komunitas kita ya atau komunitas yang baru di tempat New Society ini menggunakan kartu kripto teman-teman, yaitu kartu kripto di CF Card. Untuk apa? Memang benar, kurang lebih 60% untuk kebutuhan harian teman-teman. Ya, teman-teman misalnya ada menghadiri ulang tahun, teman-teman mau belanja apapun, teman-teman mau perawatan misalnya ya hari ini saya ada sedikit perawatan gigi karena ada gigi saya yang berlubang teman-teman ya bagian atas dan saya sudah sangat tidak nyaman. Saya perawatan gitu ya. Itu saya menggunakan kartu di Safecard tadi teman-teman di salah satu klinik di kota saya teman-teman. Artinya kebutuhan harian itu memang bisa dipakai kartu di CF. Dan tren sekarang sudah arahnya ke sana, teman-teman. Kenapa? Karena jauh lebih mudah dengan menggunakan satu kartu untuk berjuta kebutuhan dengan transaksi kartu kripto. Gitu, teman-teman. Ya, data menarik lagi, saat ini kurang lebih ada 130 kartu kripto pro-branding, teman-teman. Ya, misalnya Visa dengan A, Visa dengan B, Mastercard dengan A, Mastercard dengan B itu banyak sekali. Sekarang bertumbuh sangat masifly. Tapi salah satu keuntungan dari di Safecard kita adalah kemudahan. Why? Yang saya tahu teman-teman, untuk mendapatkan kartu kripto itu cukup sulit. Biayanya setahu saya ada yang $100, bahkan ada yang lebih dari $100 teman-teman. Dengan tingkat kesulitan yang cukup tinggi untuk mendapatkan kartu kripto. Di sini, di komunitas ini, teman-teman menjadi komunitas yang spesial. Why? Karena teman-teman adalah komunitas eksklusif yang boleh memberikan edukasi tentang kartu debit di CF Card Visa, teman-teman. Keren ya? Berikutnya teman-teman, 72% ya dari seluruhan transaksi kartu kripto itu dominasi stablecoin-nya menggunakan USDT. Artinya dari semua aset kripto yang bisa digunakan untuk transaksi pakai kartu kripto ya,
72% transaksinya di seluruh dunia per bulan lalu, datanya menunjukkan USDT memegang dominasi untuk penggunaan kartu kripto. Jadi aset kripto transaksinya didominasi oleh USDT, teman-teman. USD Tether. Keren ya, teman-teman ya. Mengapa ini adalah salah satu indikator yang bagus? Karena di CF Premium Debit Card juga menggunakan USDT. Jadi ada relevansi data yang bagus ini dengan kartunya teman-teman atau kartu kita ini, teman-teman. Ya. Dan yang terakhir ada data yang menarik juga bahwa dari keseluruhan transaksi secara global 90% dominasi transaksi kartu kripto itu di jaringannya Visa, teman-teman. Ya, ini menarik. Ini ada relevan yang kuat karena kartu DCF kita approved by Visa. Artinya penggunaan kartu kripto kita menggunakan jaringan pembayaran Visa di seluruh dunia. Untuk itu teman-teman, ini adalah data pasar yang sangat bagus. Satu hal yang mau saya sampaikan ke teman-teman adalah produk ini adalah produk yang tepat di waktu yang terbaik buat teman-teman membangun edukasi selain dari internal komunitas ke market yang lebih luas. Yang belum ada di komunitas kita, teman-teman bisa bangun edukasinya. Keren kan ya, teman-teman, ini bagus banget. Dan Project Crypto, seperti teman-teman tahu bahwa Project Crypto itu memang dibangun basisnya kekuatan dari komunitas. Saya mau share banyak masalah-masalah di komunitas yang paling tidak saya garis bawahi ada setidaknya 3 masalah umum di komunitas teman-teman. Ya, yang pertama kurangnya utilitas nyata, teman-teman. Ya, artinya banyak token project dikumpulkan tapi tidak memiliki ekosistem kegunaan. Ya, yang kedua, proses cash out koin project atau token projectnya cukup rumit untuk sebagian kalangan yang terutama teman-teman yang memang baru masuk di dunia kripto kalau saya perhatikan. Ya, dari koin project, token projectnya ya dimasukkan dulu ke dompet walletnya, lalu dipindahkan ke centralized exchange ya, exchange sentralisasi atau ke DEX, ke decentralized exchange ya. Lalu peer to peer dijual, dikonversi ke USDT atau dikonversi ke mata uang tempat domisili komunitas itu berada sesuai bank lokal masing-masing. Baru bisa dipakai hasilnya untuk beragam kebutuhan, contohnya beli kopi. Benar nggak? Jadi proses yang cukup panjang ini dinilai beberapa kalangan, terutama kalangan yang baru, cukup panjang. Ya, ini salah satu masalah yang saya lihat ini patut di-highlight. Gitu teman-teman. Yang ketiga ini ada fragmentasi ekosistem, jadi dia tidak terkonektik. Gitu teman-teman ya. Dan dari masalah umum itu kita melihat kita punya satu ekosistem sebagai solusi. Ya, adanya payment gateway menggunakan stablecoin yaitu DCF. Yang kedua, teman-teman yang sudah masuk di project ini, teman-teman mendapatkan token harian, ya. Token tersebut sebagai insentif buat komunitas yang mendukung. Jadi teman-teman mendukung project itu dapatnya token project atau coin project. Ya, token project atau coin project itu teman-teman dapatkan sifatnya basis harian, teman-teman bisa jual, ya, bisa dikonversi jadi USDT. Ya, dan USDT tersebut bisa dimasukkan ke kartu kripto Visa teman-teman. Sehingga solusi kartu kripto ini bisa mempermudah proses cash out dari coin project langsung dipakai kebutuhan harian. Kalau sebelumnya teman-teman harus pindahkan dulu ke A, pindahkan dulu ke B, lalu lakukan peer to peer, ya, jual di changer. Dengan adanya kartu kripto Visa di Safecard ini, teman-teman dari coin project tinggal dijual, langsung masuk ke kartu kripto, dan teman-teman silakan gunakan kartu kripto itu untuk beragam kebutuhan dimanapun teman-teman berada. Baik transaksi pembayaran ataupun tinggal tarik tunai menggunakan kartu kripto. Jadi memotong sedikitnya tahap sehingga tidak terlalu panjang. Ini adalah solusi inovatif yang kita hadirkan buat banyak komunitas, baik teman-teman di dalam internal NS ataupun di luar komunitas di society. So, dari problem kita berikan solusi yang relevan dan ini adalah solusi inovatif. Ini bagus teman-teman. Ya, ini membantu banyak orang.
sehingga mereka yang punya proyek di luar sana pun mereka bisa gunakan kartu DCF ini, teman-teman. Saya hadirkan DCF Premium Debit Card yang sudah disetujui oleh Visa, teman-teman. Kita ada 2 kartu, visual dan fisik. Benefit-benefitnya, transaksi dari aset kripto ke fiat itu lancar tanpa hambatan, diterima di seluruh dunia, cepat dan real time tentunya, dan pengawasan non custody. Dan top up ke kartu DCF card Anda itu murah, hanya 2,5%. Dan teman-teman ya edukasi eksklusif dari komunitas New Society. Buat teman-teman yang sudah hadir malam ini, teman-teman adalah orang-orang atau komunitas terpilih karena eksklusif bisa melakukan edukasi tentang DCF Premium Debit Card. Tidak dipasarkan melalui channel yang lain, hanya melalui channel komunitas New Society. Ya, didukung oleh komunitas kripto di 58 negara, yaitu komunitas NS, dibandingkan kartu kripto yang lain, teman-teman. Ya, tanpa verifikasi identitas, ya, dalam arti tidak rumit. Ada verifikasi KYC-nya, tapi tidak rumit serumit yang lain, teman-teman. Transaksi kripto to fiat tambahan batan, yes. Jadi dari aset USDT bisa langsung ditransaksikan di jutaan merchant. Cepat dan real time dan sangat mudah digunakan, alias bahasa kolbunya ini user friendly, teman-teman. Ya, jadi ini keunggulan buat teman-teman tentang DCF Premium Debit Card. Ini adalah ulasan, ini adalah sharing saya tentang produk dari DCF Premium Debit Card, teman-teman. Sekarang saya masuk ke satu hal yang paling ditunggu-tunggu, yaitu adalah afiliasi. Ya, rencana afiliasi sebagai mesin pertumbuhan jumlah pengguna dari kartu DCF Premium Debit Card, teman-teman. Seberapa besar opportunity teman-teman mendapatkan hasil dengan melakukan edukasi dan membangun pertumbuhan pengguna kartu. Jadi kita akan bisa membantu ekosistem, menguatkan ekosistem dengan memperbanyak pengguna kartu, teman-teman. Setiap satu DCF Plus program yang terjual diambil 20%, teman-teman. Ya, diambil 20% untuk porsi komisi. 20% itu dibagi 10% untuk komisi afiliasi langsung, 10% untuk bagi hasil penjualan. Untuk yang pertama, komisi afiliasi langsung 10% ini, maksimum 10%, itu didapat langsung jika ada pengguna yang membeli paket DCF Plus melalui link afiliasi Anda, teman-teman. Ya, nilai komisi afiliasi dibagi berdasarkan rank atau peringkat. Kita ada 4 rank, teman-teman. Komisi diambil dari penjualan, berlaku mekanisme pass up, dan komisi diberikan bukan dalam bentuk token project DCF, tapi dikasih dalam bentuk USDT, teman-teman. Gitu ya. Yang kedua, bagi hasil penjualan global 10%. Teman-teman bisa mendapatkan bagi hasil dari penjualan paket DCF Plus secara global, ya, ada pool bagi hasil, teman-teman. Imbal hasil profit sharing ini bagi hasil penjualan global ini dibayarkan sebulan 2 kali, tanggal 1, tanggal 16. Porsi imbal bagi hasil dari pool global. Jadi ada pool globalnya ya, teman-teman ya. Jadi 10% ini masuk pool global sesuai ranking. Ya, dan profit sharing atau imbal hasil ini juga sama seperti komisi afiliasi, itu dibayarkan dalam bentuk bukan dengan token project, tapi langsung dalam bentuk USDT. Dibayarkan langsung masuk ke wallet Anda. Keren, teman-teman ya. So, ini rencana afiliasi untuk menjadi dasar mesin pertumbuhan pengguna, teman-teman. Cara kerja ekosistemnya mudah, teman-teman. Yang pertama, teman-teman yang mengaktifkan DCF Plus, satu aktivasi farming DCF-nya, ya. Dengan aktivasi farming maka mendapatkan rilis token harian. Karena kan kalau mendukung project kripto dapatnya koin atau token project. Ya. Di sini teman-teman mendapatkan token DCF. Token DCF-nya Anda dapat 0,8% setiap hari. Gitu ya. Acuan harga token di internal itu 0,008 USDT, teman-teman. Kalau Anda aktifkan $1.000, maka Anda akan mendapatkan token senilai $2.000, teman-teman. Bisa dipahami ya? Jadi kalau Anda aktifkan farming $1.000, Anda akan mendapatkan token senilai $2.000 alias 2 kali dari paket aktivasi yang Anda
lakukan di awal. Yang ketiga, token DCF Anda jual konversi jadi USDT. Anda punya dua cara, teman-teman. Opsi pertama, DCF ditukar ke USDT di OTC, di dalam, di internal. Hanya ada satu OTC di internal, ya, di sistem. Nanti DCF-nya itu dikonversi jadi USDT, USDT-nya otomatis akan ditransfer ke kartu Anda. Opsi yang kedua, DCF Anda klaim, pindahkan ke token pocket, ke wallet, hot wallet Web3, atau ke MetaMask, atau ke Trust Wallet. Saya merekomendasikan pakai token pocket, teman-teman ya, sudah dipindahkan. Lalu di Shape itu Anda bisa pindahkan ke L-Bank, ke market L-Bank, Anda bisa jual menjadi USDT. Gitu teman-teman ya. USDT-nya yang ada di L-Bank, Anda pindahkan secara manual, Anda sendiri yang pindahkan. Itu untuk opsi kedua. Setelah jadi USDT yang dipindahkan di kartu, ya saya bicara opsi kartu, opsi pertama, maka Anda tinggal menggunakan kartu di Shape Anda untuk beragam kebutuhan, beragam transaksi, baik transaksi pembayaran ataupun penarikan tunai di ATM yang Anda biasanya pakai, teman-teman. Ya, ini cara kerja ekosistem yang menarik dan yang mudah buat banyak pengguna dan juga calon-calon pengguna dari komunitas di luar New Society, teman-teman. Saya tunjukkan, kalau teman-teman tadi sudah lihat dashboard dari pengguna kartu, saya tunjukkan lengkap. Kalau teman-teman mengembangkan komunitas pengguna kartu, maka teman-teman akan punya dua dashboard pengguna. Satu, dashboard untuk farming, ya, cetak token project, ya, Anda bisa akses sebelah kiri di dcfplus.online, alamat DApps-nya. Anda bisa akses melalui token pocket atau hot wallet Web3. Ya. Hasil dari DCF token yang dari farming DCF tadi, DCF tersebut hari-hari Anda bisa jual ke OTC di internal, di dalam sistem, lalu hasil jualnya dalam bentuk USDT. USDT-nya dipindahkan ke kartu, langsung didepositkan ke kartu Anda. Setiap hari Anda jual DCF menjadi USDT di internal OTC, setiap hari juga USDT-nya didepositkan ke kartu DCF Visa Anda. Dan Anda bisa melihat setiap hari depositnya itu melalui dcfpay.online. Ya, dcfpay.online ini Anda bisa akses melalui Google Chrome. Anda buka Google, akses saja dcfpay.online, Anda ketik, lalu Anda pencet enter supaya berproses, nanti akan muncul halaman web seperti ini. Anda bisa akses pada saat aktivasi, di awal Anda akan masukkan email dan password. Nah, Anda akan masuk dengan email password yang sama. Itu teman-teman. Dan USDT tadi Anda konversi, pindahkan ke fisikal kartu di Shape Anda. Nah, biaya top up tadi Anda kena biaya yang sangat minim, hanya 2,5%, teman-teman. Dan menariknya, teman-teman, 2,5% tadi 0,2 itu dikembalikan ke komunitas dalam bentuk cashback afiliasi. 2,3-nya sebagian besar dipakai oleh developer untuk menjadi kekuatan liquidity buat membangun kekuatan nilai token baik NSG ataupun DCF itu jauh lebih kuat. Jadi itu sangat fundamental hasil dari biaya top up tadi. Komponennya sebagian besar dipakai untuk buyback oleh developer, teman-teman. Bayangkan kalau banyak orang menggunakan kartu ini, kita bisa membangun behavior banyak orang-orang untuk menggunakan DCF card. Ketika mereka top up manual, ya, top up manual untuk banyak kebutuhan bisnis ataupun kebutuhan harian, bisa dibayangkan teman-teman, berapa banyak hasil top up yang terkumpul dan itu bisa dipakai oleh developer sebagai kekuatan liquidity untuk membangun kekuatan nilai token DCF ataupun NSG. Artinya DCF Plus ini sangat fundamental relasinya dengan NSGP dan DCF payment, teman-teman. Jadi kalau ada yang nanya, apa sih hubungannya DCF Plus ini sebagai penguatan ekosistem? Sangat fundamental, sangat mendasar, teman-teman. Kenapa? Karena sebagian besar dari biaya top up tadi itu dipakai lebih banyak untuk kekuatan likuiditas developer untuk buyback token NSG dan untuk mendorong token DCF, teman-teman.
Jadi teman-teman tahu relasinya itu fundamental apa enggak, relevan apa enggak, bagus apa enggak buat kita semua. Benar nggak teman-teman? Jadi ini sangat bagus teman-teman. Ya, jadi teman-teman udah clear, udah tahu bahwa ada hubungannya antara DCF Plus ini dengan token NSG dan token DCF teman-teman. Ya, teman-teman, paket farming dan alokasinya seperti berikut. Paket farmingnya ada kelipatan $50. Ini entry level ya, sebagai teman-teman tahu, oh ini dalamnya seperti ini gitu ya. Dengan $50 teman-teman sudah bisa juga untuk menikmati komisi afiliasi itu. Ya. Nah, yang kedua, kelipatan 500. Kalau kelipatan 500 teman-teman mendapatkan kartu virtual. Kalau kelipatannya 1000, ya $1000 teman-teman mendapatkan kartu fisik. Dari tiga ini, best sellernya mana Pak Dev? Best sellernya yang 1000. Mengapa Pak Dev? Karena kalau saya sering ketemu beberapa komunitas, banyak kalangan yang sudah ambil paket DCF Plus, mereka bilang, Pak Dev, kalau yang $1000 ini angka psikologis atau psikologis number, angka yang sudah umum katanya untuk teman-teman kripto. Oh ya sudah, ya, yang penting mereka sudah mengetahui bahwa ini punya manfaat yang banyak buat ekosistem dan juga buat transaksi mereka, kebutuhan mereka, baik transaksi bisnis ataupun transaksi kebutuhan harian, teman-teman. Ya, lalu alokasi untuk aktivasi farmingnya 7525 teman-teman. 75 itu NUSDT, jadi dari $1000 katakan dibagi 75%, 25%. 75% itu menggunakan token NUSDT sebagai bahan bakar untuk farming dan 25%-nya menggunakan WNSG. Jadi NSG Anda bisa dipakai itu, konversi dulu jadi WNSG, betul nggak? Lalu DCF dirubah jadi WDCF atau CDCF. Ya, 25% ini bisa menggunakan token ekosistem peer to peer yang ada di teman-teman komunitas. WNSG, WDCF ataupun CDCF. Artinya, teman-teman bisa gunakan token Anda bisa dipakai untuk paket farming ketika ada pengguna baru. Artinya, kalau ada pengguna baru yang Anda bangun, Anda bisa beli token-token di tim Anda. Beli sedikit, beli sedikit, beli sedikit gitu. Artinya, teman-teman yang di bawah yang sebelumnya mungkin diam, menunggu pergerakan, mereka akhirnya mulai sadar bahwa leader tetap bergerak, komunitas tetap berdenyut, ya, edukasi tetap berjalan, teman-teman bisa beli token-token mereka sedikit demi sedikit. Akhirnya mereka merasa bahwa pergerakan itu tetap aktif, mereka terbuka pikiran, tumbuh kepercayaan diri itu, akhirnya mulai sedikit demi sedikit melangkah bersama dengan leadernya yang ikut aktif bergerak sampai detik ini, teman-teman. Ya, jadi dampaknya sangat bagus, domino efeknya sangat bagus ke komunitas, teman-teman. Ya, jadi buat teman-teman yang hadir hari ini, yang sudah aktivasi, yang sudah ambil DCF Plus, yang sudah menjalankan, saya sampaikan rasa hormat. Buat teman-teman yang mulai terbuka, mulai tahu arahnya kemana, ayo teman-teman bergerak bersama-sama teman-teman leader yang aktif dan terus bergerak untuk kekuatan ekosistem yang sudah kita bangun, teman-teman. Ya, saya ulas sekali lagi teman-teman untuk struktur komisi penjualan, ya, untuk 20% diambil dari penjualan DCF Plus, dibagi dua. 10% untuk komisi afiliasi, 10% untuk bagi hasil. Ya. Maksimum 10% ini ketika ada orang yang bergabung aktivasi paket farming itu langsung keluar sebagai komisi afiliasi langsung dalam bentuk USDT. Real time langsung Anda dapat. Lalu kalau yang 10% imbal hasil ini dibayarkan tanggal 1 dan tanggal 16 setiap bulan, teman-teman. Imbal hasil ini ada poolnya ya, ada kolam komisi bagi hasilnya. Kolamnya itu, poolnya itu dibagi berdasarkan peringkat. Ya, teman-teman ya. Kalau di sini ada 4 peringkat. Peringkat yang paling bawah belum dapat untuk imbal hasil. Jadi untuk peringkat 2, 3, 4, teman-teman. Ya, gitu teman-teman. Berikutnya, ini ada tabel peringkat afiliasi, teman-teman ya. Ini ada tabel peringkat afiliasi. Ranking ada 4, ya. Posisinya itu ada new user, agent, manager, dan agency manager. Komisi afiliasinya, new user, orang yang baru bergabung, itu aktivasinya minimal 50 dulu dia. Baru dia bisa dapat komisi afiliasi 5%, teman-teman. Tapi untuk new user, dia nggak dapat pool bagi hasil. Untuk naik ke agent, penjualan pribadi 5.000 USDT, teman-teman dalam 3 bulan. Ketika dia sudah jadi agent, dia dapat komisi afiliasinya 7%.
Pool bagi hasil dia dapat, ya. Pool bagi hasil untuk agent itu dari 10% tadi diambil 50%. Mengapa 50%? Secara logika untuk level agent pasti himpunannya atau jumlah orangnya, jumlah holdernya, jumlah penggunanya itu yang paling banyak. Gitu ya, teman-teman. Jadi untuk agent syarat posisinya penjualan pribadi 5.000 USD, komisi afiliasinya didapat 7%, pool bagi hasilnya di pool 50%. Di dalam pool agent, misalnya ada 10 agent yang terhitung, maka pool 50% tersebut akan dibagi rata ke 10 orang tersebut, 10 holder, 10 akun tersebut. Oke? Berikutnya yang untuk yang posisi berikutnya adalah posisi rank 2 manager, dia komisi afiliasinya 8,5%, teman-teman. Syarat posisinya dia punya 2 agen, 2 agent, satu di kanan, satu di kiri. Pool bagi hasilnya nilainya 30%. Dari 10% tadi, 50% kan udah diambil untuk poolnya agent. 30%-nya diambil untuk poolnya manajer, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau misalnya di posisi manajer itu ada 5 orang, maka pada saat pembayaran tanggal 16, 30% yang di pool tadi itu dibagi ke 5 orang. Kalau di pool manajer itu ada $2.000, 2.000 USDT, 2.000 itu dibagi ke 5 orang tadi, teman-teman. Which is sangat menarik sih. Rank yang ketiga yang paling tinggi itu agency manager, komisi afiliasinya 10%, teman-teman. Syarat untuk mendapatkan posisi agency manager punya 2 manajer, satu manajer di kanan, satu manajer di kiri, ya. Dan penjualan grupnya jangan lupa 150 USD. Penjualan grup, teman-teman, 150.000 USD. Pool bagi hasilnya 20%. Artinya, ya, dari pool bagi hasil tadi, ya, dianggarkan 10% dari hasil penjualan di C+ secara global, 50% masuk poolnya agen, 30% masuk poolnya manajer, 20% masuk poolnya agency manager. Kalau di pool agency manager hanya ada 2 orang dan isinya di situ ada 1.000 USD, maka 1.000 USD-nya dibagi rata ke 2 orang tersebut, teman-teman. Gitu ya. Teman-teman, ketentuan farming ya, teman-teman jangan lupa ini ketentuan farming ya. Saya ulas lagi. Ada 3 kelipatan farmingnya, ada 50, 500 dan 1.000. Hasil farmingnya tadi sudah saya sampaikan ya. Itu 2 kali dari paket aktivasi dalam bentuk token. Jadi kalau $1.000 aktivasi dapatnya $2.000 dalam bentuk token. Itu ya. Berikutnya alokasi farming 7525. Hasil DCF itu farmingnya rilis 0,8% per hari. Harga token acuannya ditetapkan 0,008 USDT. Ya, rilis token berlangsung maksimal 250 hari. Opsi jual ada 2. Opsi pertama jual ke OTC di internal, ada fee 35%, teman-teman. Ya, ada fee 35%. DCF yang sudah dijual ke OTC menjadi USDT, USDT-nya tersebut otomatis akan didepositkan ke kartu Anda, kartu DCF Anda. Kalau Anda jual tiap hari, Anda didepositkannya juga tiap hari. Opsi kedua, token yang Anda punya, token DCF itu bisa Anda klaim, dipindahkan melalui chain-nya BNB masuk ke hot wallet Anda, katakanlah token pocket, lalu Anda bisa pindahkan DCF token tersebut ke market yang menjual token DCF, yaitu L-Bank. Anda jual sesuai appetite atau sesuai preferensi berapa harga yang Anda mau. Gitu ya. Setelah jadi USDT di L-Bank, Anda pindahkan manual ke kartu DCF Anda. Itu teman-teman. Dan ini ketentuan untuk menjaga ranking. Untuk ranking pertama ya, itu penjualan 1.000 USD dalam 2 bulan itu harus terjaga. Tapi kalau Anda hanya 1.000, Anda nggak dapat bagi hasil. Ya, kalau Anda jual di ranking manager 10.000 USD dalam 3 bulan, hanya 20% dari target grup, maka pool bagi hasil Anda tidak di pool bagi hasilnya manajer. Pool bagi hasil Anda turun. Ranking Anda tetap ranking yang kedua atau manajer, tapi Anda dapat poolnya pool agent turun 1 kelas. Tapi ranking Anda tetap manajer. Untuk ranking yang ketiga, ranking agency manager, jika penjualan Anda 30.000 USD dalam 3 bulan, ya, Anda poolnya turun ke rank 2 atau pool manager. Kalau kurang dari 10.000, ya, maka
rank Anda untuk mendapatkan poolnya, Anda turun ke poolnya agent yang paling ranking satu paling bawah. Gitu ya, untuk rank agent. Jadi ini ketentuannya teman-teman. Jadi sarannya tetap aktif, lakukan penjualan, lakukan edukasi teman-teman. Apakah sekarang udah otomatis ke DC Plus? Yes, betul sekali Pak. Jadi sesuai bulan lalu itu bulan sekali informasi beredar kemana-mana di semua grup bahwa DCF itu rilis full semua. Nah, Pak Budi masuk di CF Plus. Ya, Pak Budi masuk di CF Plus. Dan Pak Budi nanti lihat akunnya, nanti di situ akan kelihatan fitur-fiturnya. Ya, di situ fiturnya sama, ada fitur farming, ada 30 untuk bagi hasilnya teman-teman yang menjalankan afiliasi. Selain itu, Pak Budi Rosadi juga bisa hadir hari Sabtu untuk edukasi penggunaan C Plus bersama Pak Lukman. Gitu ya Pak Budi ya. Jadi kalau Pak Budi sudah paham, kemarin itu 500-an turun lagi dan saya dengar minggu ini kalau nggak salah turun 1000 lagi teman-teman. Ya karena yang request sudah banyak gitu ya. Oke, jadi Pak Budi Rosadi, oke terima kasih sudah direspon. Jadi Pak Budi Rosadi itu nanti akses di cplus.online nanti masuk langsung ke akun Anda. Kenapa? Karena akunnya itu cloning. Dari NSGP cloning ke DCF yang reguler, dari DCF itu sudah stop, itu langsung ke DCF Plus itu langsung cloning masuk akun Anda, Pak. Sesuai jalur strukturnya. Jadi Bapak punya akun tetap tuh adanya di leader siapa, Pak Budi Rosadi atau teman-teman tetap ada di sesuai jalurnya gitu, teman-teman. Ya. Pak Budi Rosadi, kalau memang bisa mendengarkan pertanyaan saya, mendengarkan jawaban dari pertanyaannya, mohon di chat, ya Pak Budi Rosadi, supaya bisa dibantu. Pak Mulyadi ya, Pak Mulyadi yang mana ya Pak ya? Pak Budi. Silakan teman-teman yang ada mau tanya, silakan di chat di kolom komentar, langsung ketik. Oh Pak Mulyadi Bone, Pak Mulyadi Bone di Jambi. Baik, Pak Mulyadi Bone itu atasnya siapa Pak? Audiens yang bertanya, di situ ada logo